Oh, banyak teman-teman yang tanya, kita itu ngecas handphonenya pakai apa? Pakai power bank, Lur. Power bank. Pakai power bank yang itunya Kayak aki. yang kayak aki yang besar. Besar. Pakai Vitoman sekarang ya. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Asya, ada sesuatu yang hadir. Pegang. Nih, sensornya matiin. Gus. Nah, Assalamualaikum. Salaman dulu ya. Salaman. Pegang. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa ini dengan sulit terbuka? Siap. Sini kameranya. Dan jika dikira keberatan, silakan jenengan pilih salah satu raga dari kami. Nggih, silakan. Nggih, Mbah, silakan, Mbah. Loh, kenapa, Mbah? Kenapa, Mbah? Eyang, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan, silakan duduk di sini yang lebih nyaman Tuan. Ya, yang mohon maaf Tuan. Perkenalkan, saya adalah Resi Dadar Angin. Resi Dadar Angin. Apakah kalian cucu dari Syekh Maulana Maghribi? Nggih, yang perkenalkan, nama saya Agus dan saya Arya. Dan raga yang dimasuki jenengan ini namanya Mas Probo, yang Mundurlah sedikit. Oke, yang Mundurlah. iya, yang Lihatlah baik-baik apa yang kalian lihat. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Manusia gerilah ini. Mendekatlah kalian. iya, yang oke, yang Allahu Akbar. Pusaka ini adalah pusaka Kiai Blarak Sineret. Kiai Blarak Sineret. Kiai Blarak Sineret. Pusaka ini adalah pusaka yang dimana pusaka ini berkaitan dengan cikal bakal tempat ini. Manusia
Aku ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah mengetahui kenapa kalian berada di tempat ini? Kami belum mengetahui sama sekali Eyang, kenapa kita ada di tempat ini. Tujuannya kita masih belum tahu Yang. Saya akan menceritakan kepada kalian kenapa kalian bisa sampai di tempat ini. Karena yang mengetahuinya diriku dengan Tuan Syekh Maulana Maghribi. Nggih Eyang, nggih Eyang. Saya akan dengarkan Eyang. Dahulu kala tempat ini adalah tempat yang tidak ada kehidupan bagi para manusia. Hanya hewan serta makhluk-makhluk gaib merkayangan yang ada di sini. Dahulu tempat ini adalah tempat yang sangat jarang sekali dijamah oleh manusia. Bahkan manusia pun sangat takut untuk memandang tempat ini. Lain cerita dari tempat ini, manusia. Dengarkan aku baik-baik. Nggih Eyang. Dahulu, jauh dari tempat ini, berada di timur sana, ada sosok raja yang bernama Prabu Aji. Prabu Aji adalah pemimpin dari kerajaan Kediri. Apa kalian pernah mendengarnya? Siapa Prabu Aji itu? Prabu Aji, nggih Eyang. Prabu Aji Pramangsa kalau nggak salah Eyang. Ya, Prabu Aji Amoksa. Prabu Aji Amoksa adalah raja yang memiliki watak keras kepala, serta raja yang menganggap dirinya adalah satu-satunya penguasa yang ada di wilayah Jawa. Pada saat itu, Prabu Aji Amoksa dia sedang berjalan melihat perkampungan dan menelusuri perkampungan-perkampungan yang ada pada wilayahnya. Akan tetapi Prabu Aji Amoksa mendengar kabar bahwasanya ada seorang resi, yang dimana resi itu adalah resi yang dicintai oleh para masyarakatnya. Lambat laun berjalannya waktu, Prabu Aji Amoksa merasa resah karena pamornya sudah tidak dibicarakan lagi oleh masyarakatnya. Malah justru resi itulah yang sering dibicarakan atas kebaikannya. Resi itu bernama Resi Kano. Resi Kano. Oke. Resi Kano adalah guru saya. Oh, subhanallah. Pada masanya, Prabu Aji Amoksa, beliau merasa
sudah tidak dihargai lagi oleh masyarakatnya. Justru Resi Kano lah yang didamba-dambakan dan dijunjung tinggi namanya. Disitulah Prabu Aji Amoksa merasa marah bahwasanya dirinya telah merasa tergeser namanya, kewibawaannya oleh guruku Resi Kano. Sehingga Prabu Aji dia memerintahkan kepada para menteri-menterinya untuk menyingkirkan guruku Resi Kano. Akan tetapi di jajaran para menteri-menterinya, mereka tidak sependapat dengan Prabu Aji Amoksa. Di situ Prabu Aji Amoksa murka sehingga para menterinya dibanting dan dikeluarkan dari aula kerajaan. Sehingga para menteri-menteri itu mengiyakan keinginan Prabu Aji Amoksa. Selang beberapa hari, kabar Prabu Aji Amoksa ingin membunuh Resi Kano terdengar oleh diriku. Sehingga diriku mengabarkan kepada guruku agar guruku lebih berhati-hati. Dan pada saat itu kami berunding di suatu surau yang dimana guruku berpesan, "Wahai muridku Resi Dadang Angin, kutitipkan pusaka Kiai Blarak terhadap dirimu. Karena pusaka Kiai Blarak ini adalah pusaka yang sangat ampuh, dan tentunya pusaka Kiai Blarak ini nantinya bisa akan kau gunakan jika waktunya sudah ditentukan." Setelah obrolan itu terjadi, guruku berpamitan untuk pergi ke arah selatan untuk menghindari bertemunya guruku dengan Prabu Aji Amoksa. Disitulah Prabu Aji Amoksa mendatangi surau kami dan mencari guru kami. Sedangkan saya sengaja mengulur waktu agar guru saya pergi lebih jauh. Akan tetapi kami satu padepokan. Kenapa Eyang? Kami dihajar habis-habisan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan di situ kami hanya tersisa 3 orang yang masih hidup. Itu pun karena kami pura-pura mati. Akan tetapi manusia, Prabu Aji Amoksa, dia adalah sosok raja yang memiliki ilmu linuwih tingkat tinggi, sehingga dia bisa melacak. Mohon maaf yang baiklah, sehingga dia bisa melacak di mana guruku pergi. Prabu Aji Amoksa menggunakan suatu pusaka yang bernama Koco Benggolo untuk melihat guruku di mana berada. Pada hari itu juga guruku disusul sampailah guruku di pulau ini. Guruku bersembunyi di salah satu gua di tempat ini. Akan tetapi mungkin memang sudah menjadi takdirnya guruku ditemukan oleh Prabu Aji Amoksa, sehingga guruku dibunuh oleh beliau. Astagfirullahaladzim. Setelah guruku dibunuh, keluarlah 2 ekor naga dari dalam lautan. 2 ekor
ekor naga itu adalah bentuk suatu kutukan bagi seorang dewi. Kutukan. Karena kejadian yang menimpa guruku itulah kekuatan sejati yang ada pada guruku mematik kekuatan besar muncul, sehingga kedua ekor naga itu muncul. Kedua ekor naga itu sejatinya adalah bentuk tali pengikat dari sang dewi yang dikutuk oleh Tuhan. Pada saat itu Prabu Aji Amokso bertarung dengan kedua naga itu. Kedua naga itu bertarung dengan sengit dengan Prabu Aji Amokso. Akan tetapi naga itu kalah dan tewas karena panah dari Prabu Aji Amokso. Setelah naga itu mati, lantas sang dewi keluar dari kurungannya. Dewi itu bernama Dewi Wasowati. Dewi Wasowati. Di dalam kejauhan, Dewi Wasowati memanggil nama Prabu Aji Amokso. Sang Prabu, kemarilah mendekat. Aku adalah Dewi Wasowati. Sang Prabu, mendekatlah. Aku adalah Dewi Wasowati. Kemudian dari kejauhan sang Prabu berlari dengan melompati suatu selat yang ada pada pulau ini. Sampailah sang Prabu mendekati sang Dewi. Hatur sembah ku wahai Dewi. Ada perlu apa kau menyembah, menghadap ke atas serta memanggil namaku? Lantas sang Dewi tersenyum. Terima kasih sang Prabu. Kau telah membebaskanku dari kutukan yang mengikatku beratus-ratus tahun. Aku adalah Dewi Amokso. Aku adalah Dewi Wasowati. Karena kau telah membebaskanku, aku ingin memberikan hadiah terhadapmu. Hadiah ini bernama Cangkok Wijaya Kusuma. Cangkok Wijaya Kusuma. Pusaka ini jika kau pegang, kelak nanti anak keturunanmu akan menjadi raja-raja tanah Jawa ini sampai berpuluh-puluh turunan, wahai sang Prabu. Lantas mendengar itu sang Prabu merasa senang dan gembira karena dia akan memperoleh keturunan yang bisa menjadi raja-raja di tanah Jawa. Setelah itu, sang Prabu menerima pusaka itu, dan pusaka itu diselipkan di samping pinggangnya. Akan tetapi, dari kejadian sang Prabu bertarung dengan dua naga itu, keseluruhan prajurit yang sang Prabu bawa semuanya tewas, tinggallah sang Prabu. Setelah sang Prabu mendapati pusaka Cangkok Wijaya Kusuma, sang Prabu mengambil sebatang pohon besar untuk beliau mengarungi agar kembali ke kerajaannya. Dengan rasa semangat, sang Prabu lalai sehingga pusaka itu jatuh ke dalam laut.
Dan disinilah manusia, pusaka Cangkok Wijaya Kusuma sekarang berada pada makhluk yang ditugaskan oleh kami. Dan makhluk itu sekarang sudah tua dan tidak bisa menjaganya dengan baik. Perlu kalian ingat, dari timur sana ada segerombolan makhluk yang ingin merebut pusaka Cangkok Wijaya Kusuma, yang dimana pusaka itu ada 2 kunci untuk membuka dan menemukan benda itu. Saya meminta tolong dan meminta bantuan kepada Syekh Maulana Maghribi agar kami dibantu, agar pusaka itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena kami sendiri pun, kami tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya. Maka dari itu manusia, aku pasrahkan kunci Kiai Blarak terhadap kalian. Jangan sampai keris Kiai Blarak jatuh ke mereka, karena mereka sudah memiliki 1 kunci. Berarti ini keris Blarak ini kunci keduanya. Benar. Kalian harus menjaganya, jangan sampai keris ini jatuh di tangan makhluk-makhluk yang mengincar pusaka Cangkok Wijaya. Dan perlu kau ingat manusia, kenapa tempat ini bernama Nusa Kambangan? Karena Nusa itu adalah pulau. Kembangannya sejatinya adalah kembang. Dahulunya tempat ini bernama Nusa Kembangan karena diambil dari nama pulau dan pusaka Cangkok Wijaya. Maka dari itu aku pasrahkan ini pada kalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriku ingin memberikan beberapa pesan terhadap kalian. Urip iku ora gampang yen ora ngerti marang uripe. Kalian harus memaknai kata-kata ini dan dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Nggih, Eyang. Mula sira kudu tansah nunggah banyu kang bening. Ing kono tinulis tanpa mangsi, ngening-ngeningake. Ngalar kang dumadi kang tansah awas padake marang pamurunge lampah. Apakah kalian tahu artinya? Mohon maaf, Eyang. Kami tidak mengerti. Kami tidak mengerti bahasa. Kalian hidup tidak gampang. Kalian hidup harus ada tujuan. Dan harus ada tugas yang kalian emban, yang harus kalian selesaikan. Seperti apa tugas dari saya dan Syekh Maulana Maghribi berikan kepada kalian. Nggih, Eyang. Ingatlah, belajarlah diam agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar. Maafkanlah kesalahan orang lain, tutup aibnya dan lupakan. Tujuan kalian hidup untuk beribadah dan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain. Jika kalian memiliki luka di dada kalian atau memiliki luka karena orang lain, mungkin luka itu masih ada, namun hidupmu akan lebih ringan jika memanfaatkan dan memaafkan luka itu. Oke, Yang. Belajarlah dari saya. Saya pun memaafkan luka dari makhluk yang telah membunuh guruku. Saya pamit manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Hati-hatilah kalian. Nggih, yang Allah Akbar. Ini kita malah diamanahi. Keris. Mas. Ya, iya betul. Apa? Itu keris belarak apa ya tadi ya? Kiai belarak. Enak banget Lur. Keris Kiai belarak, Mas. Sumpah saya baru lihat ini Pamornya Lur. batu apa itu Mas? Hah? Batu apa? Batu. Allah Akbar. Wah, Ini sudah membatu Lur. sudah jadi fosil berarti ya, Mas. Ini terus gimana Mas Dikus? Jadi